ajaran, mengikuti ritual-ritual kafir, maka wahusyira ma'ahum, mereka nanti dibangkitkan bersama orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Penting yang tiga ini jamaah. Maulid Nabi, sejarah kelahiran Nabi, bagaimana penanggungan Nabi dari dalam rahim ibunya sampai lahirnya, sampai remajanya, sampai dewasanya, wajib kita tahu sirah nabawiyah. Itu Maulid Nabi. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut sampai ke langit yang ketujuh, wajib kita ketahui. Untuk apa? Untuk sebagai loncatan, untuk sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Isra Mi'raj, perjalanan perjuangan Nabi untuk menetapkan ketentuan salat yang 5 waktu untuk menyelamatkan umat Muhammad dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah yaitu tahun baru Hijriah. Wajib tahu kita jemaah bagaimana perjuangan Nabi, ya, ketika di Taif selama 15 hari 15 malam sampai berdarah pelipisnya, berdarah wajahnya, berdarah kakinya, dengan ancaman yang beliau anggap di situ adalah untuk menolongnya, melindunginya. Sekian lama di situ, kembali lagi ke Mekah. Setelah diusir lagi kembali ke Mekah, dapat ancaman lagi akan dibunuh. Ini adalah perjuangan untuk berubah dari suatu kebiasaan, untuk lari dari suatu kezaliman. Memang bukan gampang, butuh proses dan butuh waktu. Ini sebenarnya harus kita pelajari tahun demi tahun. Datang tahun baru Hijriah, kita ulang kembali, kita review kembali bagaimana perjalanan Nabi kita, perjuangan Nabi kita untuk menyebar luaskan agama Islam ini. Kalau memang Nabi kita dulu mati, meninggal di Mekah itu kena ancaman kafir Quraisy jahiliyah semasa itu, kita tidak kenal dengan agama sekarang, kita tidak kenal dengan solat sekarang, kita tidak kenal dengan kebaikan sekarang. Kenapa? Di zaman itu adalah zaman jahiliyah, terjadinya pemerkosaan, terjadinya pembunuhan, perampasan dan lain sebagainya, penindasan. Maka ini sebenarnya wajib kita untuk mengetahui bagaimana perjuangan beliau berangkat dari Mekah ke Madinah. Bukan ada kadabrak sim selabim terjadi, tidak, butuh proses. Berapa lamanya? 12 hari 2 malam, 12 malam beliau dalam perjalanan baru sampai ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Itu pun jalan pintas, bukan hanya sekedar langsung saja. Semasa itu belum ada pesawat, belum ada mobil, ya. Maka oleh karena itu, kalau kita hilang dari sejarah ini, tidak kita ketahui, maka lambat launnya iman kita akan memudar. Kenapa? Kita menganggap bahwa agama Islam ini, karena kita menerima sudah jadi, sudah matang, sudah masak, kita menganggap bahwa ini mudah aja. Maka banyaklah orang sekarang jamaah rasa mudah untuk meninggalkan sholat, rasa senang meninggalkan sholat, tidak pakai malu kepada Allah, tapi malu kepada jabat, kepada atasan. Tidak malu kepada Allah, tetapi malu kepada orang kaya. Tidak malu kepada Allah, tetapi malu kepada orang cerdas, kepada orang hebat. Kenapa? Karena mereka banyak sekali yang tidak mengetahui bagaimana susah payahnya pengorbanan Nabi waktu menjalankan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan langsung transip dulu 3 hari 3 malam. Di mana? Di Gunung Sur, di Bukit Sur, di Gua Sur. Di situ pun mendapat tantangan, mendapat hadangan, mendapat ancaman dari siapa? Dari kafir jahiliyah semasa itu. Jadi bukan gampang jamaah kita terima, sudah masak, sudah matang Islam ini sekarang, sudah berada dalam pangkuan kita, ya. Tetapi sekarang seperti anak, Islam sudah berada dalam pangkuan kita, ya. Tetapi sekarang ini dalam pangkuan dia itu bisa dia lepaskan kepada orang lain. Kenapa? Ya karena kemajuan zaman, tuntutan zaman, maka mereka lupalah kepada tanggung jawab untuk menerima seutuhnya yang telah bersusah payah Nabi kita
dulu untuk hijrah menuju dari yang zalim kepada yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa may yu'ajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan." Di sini dikatakan barang siapa yang berhijrah kata Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi mereka tempat yang baik di atas bumi ini. Baik, dan Allah akan membukakan rezeki mereka seluas-luasnya. Hijrah jemaat. Maka oleh karena itu, kalau datang tanggal 30 Desember, mari kita lupakan hal-hal yang telah lewat. Jangan lagi kita tasabuh jemaah. Kita pedulikanlah tahun baru hijrah. Kita peringati di mushola, di masjid. Setiap tahun datangnya tahun berhijrah, kita peringatkan. Kita evaluasi, kita kaji ulang bagaimana perjuangan beliau sampai ke Mekah. 12 hari dalam perjalanan, 12 malam dalam perjalanan. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan beliau? Kalau Nabi dulu tidak sampai ke Mekah, memang ini sudah kehendak Allah. Tetapi kalau Nabi kita dulu tidak sampai ke Mekah, tidak hijrah ke Mekah, tidak pindah ke Mekah, kalau bertahan beliau, kalau tidak sampai ke Madinah, kalau bertahan di Mekah, mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sampai saat ini tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar dengan hijrah. Hijrah adalah berpindah jamaah. Apa yang akan pindahkan jamaah? Kalau Nabi dulu pindah tempat dari Mekah ke Madinah, kalau kita sekarang tidak. Jangan salah paham. Jangan kita pindah rumah, jangan kita pindah istri, jangan kita pindah pekerjaan. Tapi apa yang kita pindahkan? Setidak-tidaknya ada 5. Tetapi yang paling penting sekali adalah pindahnya apa? Hijratun bi nafsihi. Berubahlah, berpindahlah, berubahlah untuk diri sendiri. Setelah itu hijratun bil al-baiti. Hijrahlah untuk keluarga. Ini apa maksudnya? Kalau sebelum tahun ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, langkah kaki berat ke masjid, malas untuk sholat, maka mulai dari ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, minggu baik, hari baik, bulan baik, tahun baik, mari kita berpindah kepada yang baik-baik. Kita mulai dengan yang baik-baik. Malas, biasanya sholatnya rajin bolong, sholatnya ketika ada maunya saja. Kapan datang cair yang dia inginkan, cair gajinya, cair honornya, dia sholat. Setelah itu enggak sholat lagi. Kadang dapat yang dia minta, sholat. Setelah itu tidak sholat lagi. Berarti namanya ini sholatnya sering bolong biasanya. Mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita pertahankan. Mari kita berpindah kepada yang tidak taat, kepada bi taatillah wa rasulihi. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Biasanya senang kalau ke tempat orang pesta, masya Allah, tidak ada halangan, hujan petir pun laju. Tetapi giliran ke masjid, hanya sedikit aja cuaca buruk, malas atau susah untuk bangun paginya. Suara azan terdengar, tetapi iblis menggoda, tidur, selalu ketiduran. Mari bangkitlah jamaah, bangkit kita. Kenapa? Belum tentu jamaah, belum habis Muharram ini, ya, belum selesai Muharram ini, kita dipanggil oleh Allah. Sudah berapa kebaikan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa kesaliman yang kita perbuat? Semuanya innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kal an'am mas'ula, akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum di hadapan Allah jamaah. Apa kebiasaan kita? Senang judi, senang alkohol, senang mancing, senang zikir, senang baca Quran, senang solat berjamaah, senang apapun kebiasaan kita semasa kita sehat, maka di saat kita sakaratul maut akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang judi, senang main chip, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebelum datang Muharram ini, tahun baru, senang juga main chip.
Kadang kala bukan anak muda saja, sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya cucu, masih mabuk dengan judi, chip. Mari kita pindah. Tidak ada kebaikan terkandung dari judi. Apa yang terkandung? Haram. Yang haram mengalir dalam daging kita menjadi darah dan daging, maka doa dan permintaan akan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita keras selama ini? Kenapa? Karena kita kurang evaluasi.